Oke teman-teman, berhasil kita setting ya, bisa live di aplikasi TikTok tanpa memenuhi syarat yang followersnya 1000 ya. Di sini kalian bisa lihat followers kita di sini masih 29 teman-teman, dan kita klik di bagian ini. Jadi silahkan diperhatikan di bagian bawah ya, ada fitur live ya sini. Oke, jadi ini sudah bisa kita melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu setting teman-teman untuk bisa melakukan siaran langsung ya, atau live streaming di aplikasi TikTok, dan bahkan tanpa followers pun bisa kamu melakukan live streaming atau bisa kamu memulai siaran langsung di aplikasi TikTok. Contoh ya, kita mulai siaran langsung untuk membuktikan bahwasanya cara ataupun trik yang telah kita lakukan di sini teman-teman berhasil ya. Jadi di sini ya kita sudah mulai live streaming ya. Oke, next teman-teman. Di sini admin akan menjelaskan ya bagaimana cara setting supaya kita bisa melakukan live streaming di aplikasi TikTok tanpa followers atau tanpa 1000 followers ya. Oke, jadi silakan diperhatikan baik-baik teman-teman, jangan di skip video ini ya. Nah, yang pertama ini ya jelas ya, hanya 29 pengikut. Yang pertama, kamu harus setting terlebih dahulu ya. Bagian tanda titik 3 di atas ya, kamu tap seperti ini. Berikutnya teman-teman, di sini kamu tap pengaturan dan privasi ya. Nah, di sini ada ketentuan utama ya, atau syarat utama untuk teman-teman bisa ketahui. Pertama, kita tap di bagian kelola akun ya. Oke, berikutnya silakan diperhatikan ya di bagian ini teman-teman. Di sini email ya, nomor telepon, dan kemudian tanggal lahir. Jadi di tanggal lahir ini teman-teman adalah salah satu ya utama bagi teman-teman. Nah, bagi kamu yang belum bisa ya mengatur tanggal lahir, silakan diatur terlebih dahulu, atau ya yang belum memenuhi umur di 18 tahun ke atas ya, atau di bawah 18 tahun, silakan setting terlebih dahulu ya. Nah, untuk settingnya, update aplikasimu, buang semua cache aplikasi dan juga di manajemen aplikasi TikToknya ya. Kemudian kamu login dan hubungkan nomor telepon, dan selanjutnya teman-teman silakan masuk ke aplikasimu dan ubah tanggal lahirmu ya. Ataupun kalau misalnya kalian masih bingung teman-teman, admin sudah membuat ya cara untuk update atau cara mengubah tanggal lahir di aplikasi TikTok ini. Oke, setelah semua ini sudah kalian atur ya, maka kita kembali ke awal ya. Oke, dan berikutnya langkah awal yang perlu kalian siapkan teman-teman, kalian bisa pergi ke aplikasi Play Store ya. Oke, nah setelah kalian masuk ke bagian aplikasi Play Store, maka kalian download terlebih dahulu TikTok Seller ya. Oke, setelah kalian download aplikasi TikTok Seller ya, dan sudah mendapatkan aplikasinya, oke, next teman-teman, adapun cara ya untuk masuk ke aplikasi TikTok Seller ya. Di sini teman-teman cara untuk masuk ya, atau cara menghubungkan ya. Nah, setelah kalian buka seperti ini, nanti tampilan seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa mulai login dengan TikTok ya. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, silakan tap di bagian login dengan TikTok. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, di sini nantinya kalian bisa tap di bagian otorisasikan, bagian bawah ya. Ini ada bagian bawah. Oke, selanjutnya setelah seperti ini ya, di sini teman-teman masuk di bagian ini. Nah, selanjutnya kalian tap aja di bagian mulai berjualan ya, ataupun kalian bisa ganti negara ya, tap di bagian ini ya. Oke, berikutnya nanti setelah kalian tap di bagian mulai berjualan, nanti muncul tampilan yang seperti ini ya, silahkan dikonfirmasi. Oke, setelah dikonfirmasi nanti seperti ini tampilannya, artinya kalian sudah berhasil login ke dalam aplikasi TikTok Seller. Oke, nah langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan ya, di sini teman-teman ada dua yang perlu kita isi ya.
Pertama, tambahkan produk pertama Anda dan selanjutnya verifikasi dokumen. Apa ini verifikasi dokumen? Nah, di sini teman-teman kita perlu yang namanya verifikasi KTP ya, dokumen. Ya, di sini teman-teman ya. Jadi inilah salah satu cara kita untuk setting supaya kita bisa live streaming di aplikasi TikTok bahkan tanpa followers ya. Oke. Nah, pertama ya kita mulai tambahkan produk pertama ya. Jadi setelah seperti ini kita masuk ke tambahkan alamat ya, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kita tambahkan alamat ya, nanti muncul tampilan yang seperti ini ya. Jadi bagian ini teman-teman silakan alamat gudang atau alamat toko ya, buat di sini ya, nama kontak, nomor telepon ya. Kemudian teman-teman tuliskan di sini alamatnya dan areanya ya, isi teman-teman ya. Kemudian simpan dan tambahkan produk. Nah, setelah itu muncul nanti tampilan yang seperti ini. Jadi kalian bisa tambahkan gambar ya. Misalnya ya ini tanpa kita berjualan ya. Misalnya mungkin kalian foto kain di situ atau apa barang-barang lain di situ bisa ya. Kamu foto ya, kamu isikan di sini di bagian gambar produk ya. Berikutnya nama produk ya, kalian tulislah sesuai produk yang kamu isi. Berikutnya buat deskripsinya ya, jelaskanlah secara singkat untuk barang yang kamu foto ya, seolah-olah kamu menjual barang seperti itu ya. Kemudian pilih kategorinya seperti apa ya, kategori apa. Oke, ataupun ini opsional ya, bisa juga kamu buat video, bisa dibuat bisa tidak ya. Selanjutnya kamu tap di bagian di bawah aktifkan. Oke, nanti muncul seperti ini, pilih kategorinya. Ya, seperti kategori produk yang kamu fotokan tadi, misalnya apa? Ya, pakaian dan pakaian dalam wanita ya. Jadi silakan dipilih ya, bebas. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi setelah kamu pilih kan ya, nanti gambarnya atau tampilan seperti ini ya, nama produknya apa ya. Selanjutnya deskripsi produknya dan kemudian kategorinya ya. Kemudian nanti muncul seperti ini ya. Di sini kamu bisa pilih kategorinya lagi ya, jenis apanya ya. Seperti di sini ada honshop, piyama, kimono, dan rias, gaun malam. Ya, silahkan pilih salah satu. Selanjutnya muncul tampilan begini. Jadi di sini teman-teman bisa kamu buat ya. Oke. Nah, di sini atribut produk, misalnya ukuran. Nah, sini bisa kamu pilih beratnya di bagian bawah. Nah, isilah rincian ini ya. Setelah kamu isi, kamu tap lagi di bagian aktifkan. Ya, setelah kamu tap bagian aktifkan, maka di sini teman-teman kamu pilih atribut produk atau mereknya ya. Silahkan dipilih. Di sini semua opsional, bagian atas bisa kamu tulis. Oke. Kemudian kamu simpan. Ya, setelah kamu simpan nanti muncul tampilan seperti ini ya. Buat harga, beratnya, dan di sini teman-teman buat ukuran. Oke. Kemudian kamu aktifkan. Nah, setelah seperti ini nanti muncul tampilan yang seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita verifikasi dokumen. Nah, setelah ini kita fotokan KTP ya, kita tap verifikasi dokumen dan kemudian teman-teman di sini kita pilih ya jenis usaha kita ya. Setelah kita pilih jenis usaha bisnis perorangan ya. Oke, setelah kita pilih baru muncul tampilan seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa kamu buat ya nama toko kamu, isikan nama toko ya. Ini ada contoh ya. Selanjutnya sini fotokan KTP kamu ya. Setelah kamu fotokan di bagian icon gambar ini, kamu simpan. Setelah kamu simpan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian dipastikan nomor KTP, tanggal lahir ya. Kemudian teman-teman di sini masukkan nama bisnis pemilik ya. Oke, berikutnya nanti tampilan seperti ini. Pendaftaran TikTok Shop berhasil. Selamat pendaftaran TikTok Shop Anda berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah kita kembali ke aplikasi TikTok kita ya. Dan silakan dipastikan apakah sudah aktif atau tidak live streaming kalian. Nah, nanti kalian tap aja di bagian ini ya. Oke, baru kalian periksa apakah sudah berhasil atau tidak. Dan di sini kita sudah berhasil membuat teman-teman dan sudah bisa kita melakukan live streaming ya. Jadi hanya dengan 29 pengikut udah bisa
nol pun bisa ya, dengan cara yang seperti itu tadi. Kita wajib menghubungkan akun kita ke TikTok seller. Oke, kira-kira begitu ya. Semoga bisa bermanfaat, dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe teman-teman, dan dibagikan informasi ini ke teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.